Oke, baik, ini saya buka slide ya. Nah, pengantar akuntansi 1 bisa juga dengan dasar akuntansi 1. Ya, di sini kita akan menjelaskan pengertian tentang akuntansi, karena di awal saya juga sudah menjelaskan bahwa ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu jawaban. Ya, pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah apa akuntansi itu? Nah, sampai ke bagaimana perkembangan dari profesi seorang akuntan ya. Nah, apa akuntansi itu? Nah, bisa dijawab dengan pengertian daripada akuntansi. Nah, pengertian akuntansi di sini ya, banyak sebetulnya pengertian-pengertian akuntansi yang dikemukakan oleh para ahli ya. Nah, saya akan, karena pada dasarnya sama ya, akan menjelaskan dari dua pengertian aja ya. Nah, pengertian akuntansi di sini adalah suatu proses mencatat ya, mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah dan menjanjikan data transaksi ya, serta sebagai aktivitas yang terkait dengan keuangan. Nah, itu pengertian akuntansi ya. Jadi suatu proses pencatatan ya. Pencatatan dari apa nanti? Jelas pencatatan dari transaksi ya. Mempunyai transaksi dicatat. Nah, dicatat oleh apa? Nanti kita jelaskan di siklus akuntansi atau di proses akuntansinya. Nah, diringkas ya. Nah, ada pencatatan kan diringkas, harus diringkas ya. Dan diklasifikasikan. Nah, diklasifikasikan satu-satu ya. Nanti setelah itu data mentahnya diolah ya. Dan nanti akan menyajikan data transaksi tersebut. Ya. Nah, dan aktivitas lain yang terkait dengan keuangan tentunya di sini. Nah, dengan adanya akuntansi ini, maka akan memudahkan seseorang dalam mengambil keputusan serta tujuan-tujuan lain. Nah, ya, misalkan pihak manajemen keuangan akan mengambil suatu keputusan, pihak pemilik perusahaan akan mengambil suatu keputusan ya, tentunya dari penyajian data transaksi tadi. Nah, selanjutnya akuntansi ini merupakan bentuk interpretasi ya, dari keuangan perusahaan untuk mengukur dan menjabarkan ya, dari diinterpretasi nanti juga di siklus ada ya. Interpretasi, mengukur dan menjabarkan kepastian mengenai informasi. Jadi harus pasti informasi keuangan tadi ya, harus pasti. Nah, yang berkaitan dengan apa? Dengan keluar masuknya uang perusahaan tentunya. Nah, uang perusahaan yang masuk dan keluar itu kan harus ada penjabarannya ya. Harus ada penjabarannya untuk apa? Ya. Uang dikeluarkan untuk apa? Untuk membayar apa? Untuk membeli apa? Gitu, ya. Uang masuk pun dari mana? Gitu kan? Nah, itu harus ada penjabarannya. Ya, harus ada rinciannya lah, gitu seperti itu ya. Nah, itu pengertian akuntansi yang pertama. Nah, selanjutnya di sini ada definisi akuntansi ya, menurut American Accounting Association atau AAA, 3A disingkatnya. Nah, di sini ya, menjabarkan adalah proses mengidentifikasikan ya, sama dengan tadi ada pengidentifikasian. Nah, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi. Jadi diukur dulu gitu kan. Nah, diukur oleh apa nanti alat pengukurnya ya. Nah, nanti kita jelaskan di belakang. Mengukur dan melaporkan informasi ekonomi. Jadi yang dilaporkan itu informasi ekonomi. Yang dihasilkan dari apa tadi? Dari pencatatan ya, terus dari pengidentifikasian. Nah, itu ya hasil laporannya tadi. Nah, data transaksi tadi ya, melaporkan informasi ekonomi untuk apa? Untuk memungkinkan adanya penilaian ya, penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas. Nah, bagi siapa? Bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Nah, siapa yang menggunakan informasi tersebut? Nah, nanti akan kita bahas ya. Nah, itu definisi akuntansi menurut AA. Nah, dari definisi ini ya, ada dua pengertian. Yang pertama adalah
ada kegiatannya atau kegiatan akuntansi, dan yang kedua adalah ada kegunaan akuntansi. Nah, kegiatan akuntansi di sini, akuntansi ini merupakan suatu proses yang terdiri dari tadi identifikasi, mengukur atau pengukuran, dan pelaporan informasi akuntansi. Jadi ada 3 ya, proses identifikasi, mengukur, dan melaporkan informasinya. Nah, itu dari kegiatan. Nah, sekarang dari kegunaan. Nah, akuntansi ini harus berguna untuk apa? Untuk pengambilan keputusan. Nah, bahwa informasi ekonomi yang dihasilkan tadi ya, yang dihasilkan oleh akuntansi tadi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan. Nah, jadi untuk mengambil keputusan apa nanti ya, keputusan ketika labanya banyak misalkan ya, memberikan bonus kepada karyawan misalkan seperti itu ya. Nah, ketika perusahaannya berkembang, apakah dia mau buka usaha baru ya, atau buka cabang baru dan sebagainya. Nah, itu ya dari kegunaan akuntansi. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan akuntansi ya. Tujuannya dibagi 2, yaitu secara umum dan secara khusus. Ya. Poin pertama dari tujuan umum ya, akuntansi itu memberikan informasi mengenai keuangan, baik itu aktiva maupun pasifa perusahaan. Nah, Anda tahu kan aktiva itu apa? Aktiva itu sama dengan aset perusahaan atau harta perusahaan. Ya, situ ada kas, ada piutang, ada perlengkapan, ya, ada peralatan, atau ada aktiva lancar, aktiva tetap, aktiva berwujud, dan aktiva tidak berwujud. Nah, di pasifanya di situ ada kewajiban dan modal. Kewajiban adalah hutang jangka pendek, hutang jangka panjang di situ. Modal pemilik ya, pemilik perusahaan. Yang kedua yaitu menyediakan informasi mengenai perubahan ya pada berbagai sumber ekonomi perusahaan. Nah, jadi harus bisa menyediakan informasi perubahan-perubahan ya dari berbagai sumber ekonomi. Ya, mungkin perusahaan mempunyai berbagai sumber ekonomi ya, mempunyai beberapa kegiatan usaha. Nah, itu harus dilaporkan ya, justru menyediakan laporan untuk itu. Yang ketiga, memberikan informasi keuangan perusahaan yang dapat membantu dalam membuat estimasi potensi keuntungan perusahaan. Nah, di sini jadi perusahaan ya, tujuan akuntansi itu bagian atau manajemen itu harus bisa memberikan informasi keuangan. Ya, informasi keuangan perusahaan. Uang perusahaan ada berapa? Modal perusahaan punya berapa? Uang kas perusahaan ada berapa? Nah, untuk apa? Ya, di situ membuat estimasi potensi keuntungan. Misalkan ketika perusahaan punya uang kas sekian, ya dibelikan kepada bahan baku untuk meningkatkan produksi misalkan ya, untuk meningkatkan kuantitas produksi karena ada potensi keuntungannya sekian misalkan seperti itu ya. Nah, jadi itulah tujuan daripada akuntansi yang ketiga ya. Nah, yang keempat adalah memberikan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi perusahaan. Nah, baik itu aset, hutang, serta modal. Nah, aset yang tadi berarti aktiva ya, baik aktiva dan pasifa di sini sama ya, hutang dan modal. Kalau di poin 2 hanya berbagai sumber ekonomi perusahaan saja. Nah, di sini tambah dengan asetnya ya, berbagai sumber ekonomi ditambah dengan aset perusahaannya berapa sekarang, ada kenaikan atau penurunan gitu kan ya. Nah, itu bisa dianalisa nanti. Yang kelima yaitu menyajikan informasi ya lainnya terkait laporan keuangan untuk membantu pengguna laporan tersebut. Ya, siapa penggunanya? Nah, itu dibantu ya. Oke, lanjut ke tujuan akuntansi secara khusus. Nah, secara khusus di sini menyediakan informasi dalam bentuk laporan. Nah, apa saja laporannya? Nah, di sini laporan posisi keuangan, laporan hasil usaha, dan laporan perubahan posisi keuangan. Ya. Nah, tentunya membuat laporan ini secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi. Nah, ya. Jadi di sini posisi keuangan biasanya itu neraca. Ya,
neraca. Jadi nanti posisi keuangan kasnya posisinya berapa sekarang dibandingkan dengan kas tahun lalu, ya seperti itu. Piutangnya berapa dibandingkan dengan piutang tahun lalu. Nah, terus hasil usahanya biasanya di situ laba rugi, ya. Labanya berapa, gitu, hasil usahanya berapa setelah dikurangi pajak, ya. Situ. Nah, kan pendapatan dikurangi beban operasional kalau dalam perusahaan jasa, hasilnya rugi atau laba, gitu kan. Nah, terus yang selanjutnya perubahan posisi keuangan itu biasanya saya sebut dengan LPM atau laporan perubahan modal atau laporan ekuitas pemilik. Nah, situ dijelaskan bahwa modal awalnya berapa, ya, ditambah dengan laba perusahaan atau dikurangi dengan rugi perusahaan, dikurangi dengan fry, ya, pengambilan pribadi pemilik perusahaan biasanya dalam perusahaan jasa seperti itu, ya. Nah, terus sama dengan modal akhirnya berapa, ya, itu perubahan posisi keuangan, ya. Selanjutnya ada manfaat daripada akuntansi tersebut, ya. Nah, manfaat akuntansi itu sangat banyak, sangat penting sekali, ya, penting bagi bisnis. Nah, tentunya di sini kenapa penting? Karena akan memberikan dampak bagi perkembangan bisnis. Nah, bisnis maju atau tidaknya tergantung kepada akuntansinya, ya. Tergantung kepada baik buruknya manajemen keuangannya tentunya, ya, di situ. Nah, maka di sini ada manfaatnya. Pertama, memberikan informasi keuangan sebagai dasar membuat keputusan manajerial. Nah, informasi keuangan itu diinformasikan kepada pihak terkait, ya, supaya di sini bisa mengambil keputusan manajemennya, ya. Maka misalkan pengambilan keputusannya tadi, ya, ketika labanya banyak akan membuat suatu perusahaan baru, ya, atau cabang baru dan sebagainya, atau untuk menentukan kenaikan kuantitas produksinya, ya, perusahaan kualitas produksinya dan sebagainya. Nah, yang kedua, memberikan informasi atau laporan kepada pihak eksternal, ya, eksternal yang memerlukan laporan akuntansi tadi siapa saja eksternal. Nah, itu harus dilaporkan informasinya, ya. Nah, misalkan sini pihak pemerintah, terus pihak investor, pihak kreditur, nah, itu harus dilaporkan, ya. Nah, supaya kreditur, bagaimana kreditur supaya bisa memberikan pinjaman uang, ya. Nah, tentunya di situ hasil dari informasi atau laporan keuangan tersebut. Terus investor misalkan menginvestasikan di perusahaannya, nah tentunya kan harus tahu informasi perusahaannya, informasi ekonomi perusahaannya. Nah, yang ketiga sebagai alat kontrol, alat kontrol dan pengendalian keuangan yang ketiga. Jadi ada pengontrolnya di situ, ya. 4 sebagai alat evaluasi perusahaan, ya, jadi ada evaluasi. Yang kelima menjadi dasar dalam pengalokasian sumber daya tadi, ya, dialokasikan di misalkan buat pabrik A, buat pabrik B, ya, buat produk A, buat produk B, itu dialokasikan seperti itu, ya. Oke, lanjut. Nah, di sini akuntansi juga bisa dikatakan sebagai suatu sistem informasi. Ya, karena di sini akuntansi tadi dalam pengertiannya adalah pengidentifikasian atau mengidentifikasikan, dikumpulkan, mengumpulkan dan mengkomunikasikan informasi, ya, informasi ekonomi tentunya, ya. Nah, atau badan usaha lainnya, ya. Nah, kepada pihak lain atau pihak yang memerlukan, ya, tentunya kan informasi dibagikan kepada pihak lain atau pihak-pihak yang memerlukan informasi ekonomi perusahaan tersebut, ya. Nah, di situ ada kumpulan sumber daya. Nah, sumber daya yang berhubungan dengan nah, di situ ada sumber daya. Jadi sumber daya yang berhubungan untuk mencapai suatu tujuan, ya, itu disebut dengan sistem. Jadi ada kumpulan sumber daya saling berhubungan, saling keterkaitan satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, itu namanya sistem. Nah, selanjutnya data.
Tadi kan menghasilkan data transaksi ya. Data yang berguna tadi ya, dari mulai transaksi, nah ada datanya, diolah, dicatat dan sebagainya. Nah, jadi data yang berguna untuk diolah, nah sehingga menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat disebut informasi. Ya. Oke. Nah, dengan demikian, nah sistem informasi ini adalah kumpulan sumber daya tadi ya. Tadi ada sumber daya, kumpulan sumber daya yang dapat diukur untuk mengubah data menjadi informasi. Nah, itu ya akuntansi sebagai suatu sistem informasi. Nah, selanjutnya di sini ada 4 syarat manfaat informasi laporan keuangan. Nah, ada 4 karakteristik kualitatif sebagai syarat informasi laporan keuangan. Ya, ketika laporan keuangan tersebut bisa bermanfaat bagi pengguna laporannya. Ya. Nah, jadi yang pertama, laporan keuangan itu harus dapat dipahami. Ya. Harus dapat dipahami, harus mudah dipahami. Ya. Harus mudah dibaca, gitu kan? Ya. Nah, informasi yang ditampung harus memberikan kemudahan untuk segera dipahami oleh para pemakai. Jadi ketika pemakai membaca, melihat, langsung memahami gitu ya, tidak sulit untuk memahami ini dari mana dan sebagainya gitu kan ya. Nah, itu dapat dipahami. Yang kedua harus relevan ya. Relevan itu, informasi itu harus relevan untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan pemakai ya dalam proses pengambilan keputusan. Jadi di sini pemakai itu kebutuhannya apa untuk mengambil keputusannya? Misalkan para investor ya ketika mau menginvestasikan modalnya. Nah, di sini otomatis akan melihat dari informasi tersebut. Nah, jadi sesuaikan dengan itu. Nah, kreditur juga sama, harus disesuaikan dengan kreditur. Pemilik juga harus disesuaikan dengan pemilik dan sebagainya. Ya. Oke, terus yang ketiga, keandalan daripada laporan keuangan tersebut. Ya, informasi ini harus andal. Nah, ketika informasi andal ini mengandung beberapa unsur. Yang pertama adalah unsur kejujuran. Ya. Nah, penyajian hasil dan posisi keuangan ini harus diwujudkan kejujurannya. Nah, harus jujur. Jadi jangan ada manipulasi data, gitu kan ya. Jangan ada yang dibesarkan, dikecilkan dan sebagainya. Yang selanjutnya yang B adalah masalah pokok ekonomi dari suatu kejadian harus digambarkan. Apa sih masalah pokok ekonomi pada sekarang? Misalkan ada suatu kejadian, nah itu harus digambarkan, harus dirinci. Kenapa sih terjadi seperti ini? Ya. Yang C adanya, yang C itu adanya kebebasan dari keberpihakan. Jadi laporan keuangan itu jangan berpihak. Ya, misalkan berpihak kemana? Berpihak ke perusahaan, berpihak ke manajemen perusahaan, atau berpihak kepada pemilik perusahaan. Itu tidak boleh. Ya, jadi harus sama laporan keuangannya semuanya. Nah, yang D itu melakukan pencerminan kehati-hatian. Jadi seorang laporan keuangan itu harus dicatat dengan hati-hati. Nah, berarti ini bagian pentingnya dalam pencatatan, harus hati-hati, jangan sampai ada kesalahan pencatatan, jangan sampai misalkan banyak coretannya dan sebagainya ya, harus hati-hati. Nah, karena berhubungan dengan uang ya, uang sedikit ada kesalahan, wah susah untuk koreksinya tentunya ya. Yang E adanya pencakupan semua hal yang material ya, di situ ada mencakup semua yang material. Nah, yang keempat ya, di sini dapat diperbandingkan ya, tindakan membandingkan sebuah laporan keuangan antar periode ya. Jadi di sini tujuannya untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan serta untuk mengevaluasi posisi keuangan tersebut ya. Nah, dalam hal ini membandingkan laporan keuangan dengan periode-periode yang lampau ya, misalkan pembandingan
neraca tahun sekarang dengan neraca tahun lalu ya, atau 2 tahun yang lalu misalkan seperti itu ya. Nah di situ ada perbandingan, harus bisa diperbandingkan berapa kenaikannya, berapa penurunannya. Nah biasanya ini ada di materi analisa laporan keuangan ya di situ. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa bahas ya di video selanjutnya. Nah, sebelum kita lebih jauh ya mengenal akuntansi dalam pencatatan ya, dalam penggolongan nanti, dalam pengikhtisaran atau laporan keuangan. Nah, tentunya kita harus tahu dulu proses akuntansi. Apa sih proses akuntansi tersebut? Nah, sebelum itu, kalau kalian suka dengan video ini ya, jangan lupa ya subscribe, like, komen, dan share video ini. Nah, untuk mendapatkan notifikasi ya, supaya nanti ketika ada video-video baru ya akan ada notifikasinya, maka silakan pijit loncengnya ya, atau klik loncengnya ya supaya berbunyi neng dong. Oke. Nah, kita lanjut dengan proses akuntansinya. Nah, akuntansi ini sesuai dengan definisi di awal bahwa akuntansi ini dapat dilihat dari 2 unsur ya. Nah, pengertiannya tadi ada 2 ya, yaitu pengertian dari kegiatan dan kegunaan. Nah, kita akan membahas kegiatan karena proses akuntansi ini adalah kegiatan ya, kegiatan akuntansinya. Nah, kegiatan ini meliputi tiga bagian, yaitu pengidentifikasian dan pengukuran data yang relevan untuk pengambilan keputusan ya, itu ya. Kelompok pertama adalah pengidentifikasian dan pengukuran. Nah, tentunya harus relevan tadi ya, harus relevan. Nah, untuk apa? Untuk pengambilan keputusan. Yang kedua adalah pemrosesan ya, pemrosesan data, dan kemudian data tersebut akan dilaporkan ya. Nah, di sini pelaporan informasi yang dihasilkan tadi akan dilaporkan. Nah, kemudian setelah dilaporkan dalam laporan keuangan, nah di sini ada pengkomunikasian informasi. Ya, dikomunikasikan kepada siapa? Yaitu kepada pemakai laporan. Ya, nanti kita akan jelaskan pemakai laporannya. Nah, ini ya, gambar proses akuntansinya. Ada transaksi, ada pencatatan, ada penggolongan, pengikhtisaran, laporan akuntansi. Nah, ada menganalisa dan menginterpretasikan, dan ada memakai informasi akuntansi. Nah, kelompok pertama yaitu transaksi. Nah, transaksi itu hasil dari pengidentifikasian dan pengukuran data tadi. Diukur dalam apa? Diukur dalam satuan uang ya, satuan mata uang, baik rupiah ataupun dolar ataupun mata uang lain. Nah, ketika terjadi transaksi, ketika terjadi ijab kabul antara si penjual dan pembeli, di situ ada bukti transaksinya. Nah, karena di situ ada pencatatan ya, ijab kabul, maka terjadilah transaksi, identifikasi, diukur datanya gitu kan ya. Setelah terjadi ijab kabul tersebut jadi transaksi. Setelah ada transaksi, ada bukti, langsung ke golongan yang kedua, yaitu pencatatan ya. Pencatatan dalam apa ya, dicatat bisa pakai pensil, bisa pakai balpen, tetapi pencatatan di dalam jurnal tentunya. Nah, pencatatan dalam jurnal ini ya biasanya dipakai jurnal umum ya. Kalau dalam perusahaan jasa ya, karena transaksinya belum terlalu banyak, maka dicatat dalam jurnal umum. Nah, kalau misalkan kita berbicara perusahaan dagang, biasanya dicatatnya dalam jurnal khusus ya, karena biasanya perusahaan dagang kan transaksinya begitu banyak ya, jadi tidak efektif dicatat dalam jurnal umum. Nah, kita mengulas sedikit ya. Nah, jadi jurnal perusahaan dagang itu di perusahaan dagang itu dicatat dalam jurnal khusus ya. Nah, jurnal khusus itu ada 4 ya. Ada jurnal pembelian, ada jurnal penjualan, ada jurnal penerimaan kas, dan juga jurnal pengeluaran kas ya. Nanti kita akan bahas di video berikutnya ya, khusus di perusahaan dagang nanti ya. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa membuat
video untuk perusahaan dagang. Oke, nah selanjutnya ketika sudah beres mencatat dalam jurnal, maka kita akan menggolongkan, ya, menggolongkan atau dispesifikasikan, ya, digolongkan. Biasanya kalau saya sih penggolongan ini digolongkan dalam buku besar, ya, membuat buku besar. Nah, transaksi-transaksi yang ada di jurnal ini kita masukkan ke dalam buku besar, ya, input ke dalam buku besar. Nah, di situ kan buku besar itu disebut penggolongan itu kan ada buku besar kas, ada buku besar piutang, ada buku besar perlengkapan, ada buku besar peralatan, ya. Di situ semua ada, ya, sampai ke beban misalkan, ya, buku besar beban-beban. Nah, ketika misalkan ada pencatatan di jurnal ini, ya, kas misalkan, di situ misalkan contoh, ya, perusahaan membeli peralatan senilai 5 juta secara tunai misalkan, ya. Nah, itu kan dilakukan pencatatan dari transaksi, pencatatan di jurnal, berarti di jurnalnya di situ menambah peralatan, mengurangi kas, gitu kan, ya. Nah, berarti di situ ada hubungan dengan kas. Setiap yang ada berhubungan dengan kas itu akan dimasukkan ke dalam buku besar kas, ya. Nah, contoh misalkan di situ ada pemasukan dari pemilik perusahaan menyimpan uangnya di perusahaan, ya, baik itu di bank atau di rekening di kas perusahaan. Nah, tentunya di situ akan berhubungan dengan kas, ya, maka kasnya akan bertambah dari modal tersebut, ya. Berarti masukkanlah ke buku besar kas penambahan, ya. Terus juga ada pembelian peralatan misalkan, otomatis kasnya berkurang, maka akan ada pengurangan kas, gitu kan. Nah, itu masukkan ke dalam buku besar kas. Semua transaksi yang ada berhubungan dengan kas itu dimasukkan ke dalam buku besar kas. Nah, semua transaksi yang ada hubungannya dengan peralatan nanti masukkan ke dalam buku besar peralatan. Begitu juga misalkan perlengkapan, transaksi perlengkapan masukkan ke dalam buku besar perlengkapan. Nah, seperti itu, ya. Jadi di situ digolongkan, dispesifikasikan. Nah, selanjutnya pengikhtisaran. Pengikhtisaran ini biasanya saya membuat laporan neraca awal, ya, atau neraca saldo namanya. Nah, saldo-saldo yang ada dari buku kas tadi, buku besar tadi itu dimasukkan ke dalam neraca saldo. Saldo kasnya berapa, masukkan ke dalam buku besar neraca saldo di kas di situ. Nah, saldo peralatannya berapa, masukkan ke neraca saldo. Semua saldo-saldo di situ masukkan ke situ, ya. Nah, sesuai dengan posisinya, posisi debit, posisi kredit, gitu kan. Nah, situ. Nah, masukkan ke dalam neraca awal, ya. Setelah kita mendapatkan neraca awal, maka di situ biasanya ada perkiraan-perkiraan yang belum sesuai. Ya, misalkan ada beban yang belum sesuai, pendapatan yang belum sesuai, kas yang tidak sesuai. Nah, itu akan dilakukan atau dibuatkan jurnal penyesuaian, ya. Nah, lakukanlah jurnal penyesuaian. Nanti jurnal penyesuaian kita buatkan neraca lajur, ya. Dari mulai tadi neraca saldo, penyesuaian, nah, terus penyesuaian neraca saldo yang sudah disesuaikan tadi, nanti akan ketemulah rugi laba, ketemulah neraca. Nah, maka di situ pembantunya adalah neraca lajur biasanya untuk membuat laporan akuntansinya. Nah, nanti kita akan jelaskan jurnal penyesuaian itu di video berikutnya. Nah, ini golongan kedua, pemrosesan dan pelaporan itu dari mulai pencatatan sampai kepada laporan akuntansi. Jadi di situ ada pemrosesan. Nah, pemrosesan, pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran itu pemrosesan. Pelaporan berarti kita membuat laporan akuntansi. Nah, setelah itu dilakukan, maka di sini tinggal ke golongan ketiga, yaitu pengkomunikasian informasi. Ya. Jadi pengkomunikasian informasi itu ada menganalisis dan menginterpretasikan, ya. Nah, dianalisa nilai-nilai uang tadi dianalisa. Jadi tidak akan berarti kalau misalkan hanya satu nilai saja, misalkan, ya. Jadi harus dihubungkan dengan nilai-nilai yang lain. Contohnya misalkan perusahaan ini mendapatkan
keuntungan untuk tahun ini 1 miliar misalkan. Nah, dari mana 1 miliar itu? Nah, dihubungkan dengan yang lain, ya misalkan 1 miliar ini, laba 1 miliar ini dari hasil penjualan sekian, dari laba penjualannya sekian, misalkan seperti itu. Nah, itu dihubungkan, ya, dianalisis dan diinterpretasikan seperti itu. Jadi nanti nilai-nilai itu berguna, ya. Jadi ada hubungannya dengan satu sama lain. Nah, setelah itu, setelah dapat di situ dianalisa dan interpretasikan udah pas, misalkan seperti itu, ya udah fix bahwa laporan keuangan yang udah jelas dan sebagainya, maka akan diinformasikan kepada pemakai informasi akuntansi tersebut. Nah, siapa pemakainya? Nah, pemakainya ada pihak eksternal dan pihak internal pemakainya. Nah, pihak internal itu misalkan manajerial perusahaan, ya, pemilik perusahaan, ya, tentunya pemilik perusahaan kan perlu, sangat perlu kan, ya, sangat perlu sekali untuk mengetahui perkembangan perusahaan itu dari laporan keuangannya tentunya. Nah, perusahaan saya ini misalkan labanya sekarang berapa, perkembangannya bagaimana, gitu kan, maju atau mundur atau stuck gitu. Nah, itu dari laporan keuangan. Nah, terus manajemen, ya, manajemen perusahaan tentunya, ya, mereka yang menjalankannya tentunya, ya, bagaimana dia nanti akan memanage ke depannya perusahaan, ya, bagaimana akan mengembangkan perusahaan, ya, dilihat dari laporan akuntansinya nanti, ya, laporan ekonomi perusahaan. Nah, pegawai juga sebetulnya harus mengetahui informasi keuangan, bukan hanya jadi pegawai saja. Jadi bagaimana dia berpikir nanti untuk mengembangkan perusahaan bagaimana. Selanjutnya, pemakai informasi yang kedua yaitu pihak eksternal. Nah, pihak eksternal itu ada investor, ada kreditur, dan juga pihak pemerintah. Nah, investor tentunya ketika mereka mau menyimpan modalnya atau menginvestasikan modalnya dalam perusahaan, nah tentunya di sini akan melihat dulu, harus mengetahui dulu informasi ekonomi perusahaan atau laporan keuangannya, ya, pasti dianalisa dulu, ya, bagaimana laporan keuangan pada saat ini dan masa lalu, dan juga yang akan datang manajemen keuangannya seperti apa. Ya, kalau misalkan perkembangannya bagus, ya pasti investor tersebut akan mau menginvestasikan modalnya pada perusahaan. Nah, itu, ya, jadi dilihat dulu dari laporan akuntansinya. Nah, makanya investor ini disebut dengan pemakai eksternal dalam laporan keuangan. Nah, selanjutnya ada kreditur. Nah, kreditur di mana biasanya perusahaan ketika memerlukan modal, ya, pasti ke pihak ketiga, ya, nah, ke lembaga keuangan, misalkan perbankan, ya. Nah, ketika perbankan mau mengucurkan dananya ke perusahaan, ya pasti, ya, ada syarat-syarat khusus. Nah, biasanya minta laporan keuangan, ya, arus kasnya bagaimana, ya, terus informasi ekonomi perusahaannya seperti apa, apakah perusahaan ini layak diberikan, dan apakah perusahaan ini bisa membayar hutangnya, baik itu jangka pendek atau jangka panjang, ya, ke depannya. Kalau layak, ya pasti diberikan kucuran dana oleh pihak ketiga tersebut, ya. Nah, yang terakhir, yang ketiga, ada pemerintah, pihak pemerintah. Untuk apa pemerintah? Itu untuk laporan pajak tentunya, ya. Jadi pemerintah harus mengetahui informasi akuntansi perusahaan, nanti informasi ekonomi perusahaan, berapa labanya tahun ini, ya, itu untuk membayar pajak, laporan pajak ke pemerintah tentunya. Nah, sebetulnya pihak-pihak eksternal ini masih ada, ya, masih banyak, seperti pelanggan, pemasok, seperti itu, ya. Nah, masih ada, ya, nanti kita jelaskan ke depannya. Nah, mungkin itu, ya, yang sebagai proses akuntansi atau siklus akuntansi yang saya bisa jelaskan dari mulai transaksi sampai dengan memakai informasi akuntansi. Nah, lebih jelasnya mungkin nanti, ya, di video-video selanjutnya, ya.
Nah, misalkan kita nanti akan menjelaskan tentang persamaan akuntansi, ya, perkiraan, terus juga jurnal, buku besar, ya, neraca lajur, dan sampai laporan keuangannya nanti, ya. Sebetulnya sederhana, ya. Siklus akuntansi, siklus perputarannya seperti ini, transaksi sampai dengan pemakai informasi. Nah, begitu aja diulang-ulang, ya, diulang-ulang. Makanya jadi namanya siklus, ya. Yang kegiatannya diulang-ulang. Ya, itu yang saya bisa sampaikan dalam video pertama ini, ya, di materi pengantar akuntansi 1 atau dasar akuntansi 1. Mudah-mudahan, ya, bermanfaat bagi yang menonton atau yang memerlukan informasi atau sharing tentang pembelajaran akuntansi ini. Nah, bila mana kalian suka, ya, dengan materi ini, ya, silakan subscribe, like, komen, dan share video ini, ya. Dan bila mana ada kritik dan saran, silakan masukkan di komen, ya. Nah, dan jangan lupa satu lagi, ya, supaya ada notifikasi, ya, untuk video-video yang baru berikutnya, maka klik lonceng, ya, lonceng untuk notifikasinya, supaya nanti ketika ada video baru langsung terdengar suara ting-tang. Seperti itu, ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya, dan saya ucapkan salam semangat, sukses buat kita semua. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.